Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini untuk kami belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengurapan yang Kau berikan kepadaku untuk aku menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang tuntun pimpin, Engkau yang memberikan roh hikmat pewahyuan buat setiap anak-anak-Mu di dalam menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya mereka boleh memahami. Terima kasih Bapa, aku percaya firman-Mu mengubahkan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom semua teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Oke, saya nggak usah memperkenalkan diri lagi ya, tadi sudah diperkenalkan. Malam hari ini saya akan sharing dengan tema apa yang terjadi bila orang Kristen itu berbuat dosa. Wah, mungkin pada penasaran ya, apa ini? Apa nih yang terjadi kalau orang Kristen berbuat dosa? Nah, saya akan menyamakan persepsi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan orang Kristen di sini ketika saya menyampaikan tema apa yang terjadi bila orang Kristen berbuat dosa ya? Di sini maksud dengan orang Kristen ini adalah orang yang sudah mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sesuai dengan firman Tuhan di Roma 10 ayat 9 dan 10, maka ia menerima keselamatan. Nah, disitulah seseorang tersebut dikatakan lahir baru, dan itu sebut orang Kristen, ya, orang Kristen yang sudah lahir baru, lengkapnya seperti itu. Di sini teman-teman pasti sudah belajar ya sebelumnya tentang pelajaran anugerah keselamatan ya, anugerah yang kita terima dengan iman percaya kita sudah ya. Kemudian juga tentang identitas di dalam Kristus sudah belajar ya. Nah, itu semua adalah karya penebusan Tuhan Yesus yang sempurna di kayu salib. Nah, kemudian apa yang Yesus sudah lakukan itu semua dan kita sudah lahir baru ya, tahu tentang identitas kita ya. Nah, kalau kita melakukan berbuat dosa, terus apa yang terjadi? Kita akan melihat dari dua sisi. Dari dua sisi ini maksudnya seperti ini. Kita ini memiliki hubungan, relationship dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu yang saya sebut dengan secara vertikal. Ya, hubungan dengan sesama ini yang saya maksud dengan horizontal. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi ketika orang Kristen berbuat dosa dari sisi vertikal dahulu di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tadi bicara tentang orang yang mengalami kelahiran baru ya. Apa yang terjadi ketika seseorang itu lahir baru? Firman Tuhan katakan orang yang lahir baru itu di 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi ketika seseorang lahir baru ya, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ini ya, kenapa disebut ciptaan baru? Karena rohnya ini sudah menyatu dengan rohnya Tuhan. Berbeda dengan sebelumnya ketika dia belum lahir baru ya. Nah, kemudian kondisi manusia itu ketika itu lahir baru itu kondisinya sempurna. Karena rohnya menyatu dengan roh Tuhan. Sama seperti ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan membentuk manusia dan menghembuskan nafas kehidupan itu ke manusia pertama, disitulah terjadi di mana roh manusia itu menyatu dengan roh Allah. Itulah yang dikatakan segambar dengan Allah. Nah, kondisi kita setelah lahir baru itu dikembalikan seperti awal di mana sebelum manusia jatuh dalam dosa. Luar biasa bukan? Nah, jika teman-teman semua yang di sini sudah lahir baru, keadaan kondisi roh teman-teman semua di sini sekarang ini rohnya dengan roh Tuhan itu menjadi satu. Itu yang terjadi. Nah, kemudian ketika itu dosa yang diperbuat ketika kita
setelah lahir baru, ketika kita melakukan dosa, yang diperbuat itu bukan dari sifat asli dari roh kita yang sebenarnya. Karena yang sebelumnya, ketika kita semua belum lahir baru, itu lahir dari benih dosa. Keturunan dari Adam dan Hawa, semua manusia itu lahir dari benih dosa. Namun ketika dia lahir baru, itu semua kita lahir berubah, bukan dari benih dosa, tapi dari benih ilahi. Jadi berbeda, sudah 100% berbeda. Ya, nah ketika kita lahir baru itu, yang berubah itu saat itu juga sempurna adalah roh kita. Sekalipun Tuhan sudah menebus secara keseluruhan roh, jiwa, tubuh, namun jiwa dan tubuh kita itu belum berubah secara total sempurna seperti halnya roh. Memahami ya sampai di sini? Jiwa dan tubuh ini belum sempurna, tapi roh itu sudah sempurna. Jadi ketika kita melakukan dosa, itu bukan lahir dari roh kita yang melakukan dosa tersebut. Tapi perbuatan dosa ini akibat dari kondisi jiwa, yaitu melalui pikiran kita yang belum diperbaharui pikiran kita sesuai firman Tuhan. Jadi ketika pikiran kita masih sama dengan orang dunia, belum diperbaharui sesuai kebenaran firman Tuhan, masih memakai pola pikir lama, pola pikir inilah yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita dan tindakan apa yang kita lakukan. Jika pikiran kita tidak sesuai firman Tuhan, keputusan kita pun juga tidak sesuai firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan juga dengan firman Tuhan. Nah itu ya, itu lahir dari karena pola pikir yang tidak benar dari situ. Kita akan baca di Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita sudah lahir baru, yang terjadi apa? Kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Apa sih maksud dimateraikan itu? Teman-teman pasti sudah sering membeli makanan atau minuman yang dikemas dan itu disegel, disil, ya. Nah itulah yang dimaksud dimateraikan, disil. Kenapa? Apa sih arti sil tersebut? Arti sil itu yaitu di mana kondisi makanan atau minuman itu dijamin tidak berubah, tidak dipengaruhi dengan kondisi di luar kemasan. Dijamin bahwa produk makanan atau minuman itu sama seperti ketika makanan atau minuman itu diproduksi. Nah, seperti itu gambarannya ketika roh kita itu dimaterai dengan Roh Kudus. Jadi seperti di dalam kemasan itu, di dalam bungkus terus disil. Jadi ketika roh kita ini disegel dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang memberi jaminan kepada kita, ya, bahwa roh kita ini yang lahir baru, yang menyatu dengan roh Allah, roh kita ini sempurna. Ini sama, tetap sama seperti ketika kita lahir baru, tidak dipengaruhi apapun ketika kita di dalam perjalanan kehidupan kita itu kita jatuh dalam dosa atau melakukan kesalahan-kesalahan. Mengerti ya sampai di sini? Jadi dalam perjalanan kehidupan kita itu kan ketika kita lahir baru percaya Yesus kan nggak langsung pulang ke rumah Bapa, masih menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak tantangan, banyak hal-hal yang kita lalui itu nggak mungkin manusia bisa sempurna. Ada jatuh bangunnya. Nah, disitulah yang harus kita pahami. Kegagalan kita di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen itu masih bisa berbuat dosa. Ya, yang asalnya itu bukan dari roh kita yang lahir baru, karena dari pola pikir yang tidak benar.
Nah, hal itu kesalahan-kesalahan, kegagalan kita itu tidak mempengaruhi kondisi roh kita. Karena sudah disegel, dimateraikan oleh Roh Kudus di situ. Nah, kemudian kalau kita berkata jaminannya apa? Oke, itu disil dengan Roh Kudus. Apa jaminannya? Ya jaminannya firman Tuhan. Di Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kuduslah yang menjamin itu. Itulah yang kita pegang dan kita percayai. Tidak ada yang lain yang kita bisa pegang dan kita percayai. Ya, hanya kebenaran firman itulah yang dapat kita pegang dan percayai. Karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Dan itu adalah sah secara hukum. Ya. Kita akan lihat di 1 Korintus 6 ayat 11. Firman Tuhan katakan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Nah, ini arti demikian dahulu nanti teman-teman bisa baca ayat sebelumnya, yaitu perbuatan hal-hal perbuatan dosa manusia lama kita. Ya, nah dikatakan kamu demikian dahulu tuh seperti itu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi kita yang sudah lahir baru, kita itu telah disucikan, telah dikuduskan, telah dibenarkan. Itulah kita. Jadi kita tidak lagi berusaha supaya kita dibenarkan, supaya kita dilayakkan, terus kita melakukan segala sesuatu berupaya untuk kita dikuduskan. Tidak. Karena identitas kita itu di dalam roh. Teman-teman sudah menerima pelajaran tentang identitas ini. Nah, itulah kondisi roh kita tuh seperti itu. Telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah disucikan, dan semuanya itu disegel oleh Roh Kudus dan itu dijamin. Dan keadaan roh kita yang telah dikuduskan, telah disucikan, telah dibenarkan ini tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah maksudnya tidak terpengaruh dengan sikap kita. Sikap kita dalam arti kita ketika kita jatuh dalam dosa itu tidak naik turun berubah-ubah. Tidak seperti itu tetap. Ya. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan katakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang harus kita pahami. Firman Tuhan katakan, Allah itu roh. Karena Allah adalah roh, maka Allah pun berhubungan dengan kita dengan roh kita. Makanya Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang sempurna itu bisa berhubungan dengan kita. Kenapa? Karena roh kita kondisinya telah dikuduskan, telah disucikan, telah dibenarkan. Itulah yang membuat kita tuh layak berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi seperti itu. Disitulah kita dapat menyembah Tuhan berdasar pada kondisi roh itu. Dan Tuhan memandang kita yang dilihatnya adalah roh kita. Karena roh kita inilah yang kekal. Yang nanti pulang ke rumah Bapa ini roh ini. Seperti itu. Ya, jadi Tuhan berhubungan kita, bersekutu dengan kita, itu dengan roh kita yang sudah suci, sudah benar, sudah kudus. Nah, dari kondisi roh yang sudah suci, sudah benar, sudah kudus inilah, itu suatu benih, yang benih ilahi itu, yang dari Tuhan, bukan benih dosa itu kondisinya seperti itu. Itulah yang nanti menghasilkan dalam kehidupan kita perbuatan-perbuatan yang benar, yang selaras dengan kondisi tersebut. Jadi bukan perbuatan baik kita yang kudus, yang sepertinya orang yang soleh untuk mendapatkan kondisi kita supaya kudus, supaya benar, itu tidak. Jadi seperti halnya pohon.
pohon mangga. Kita nggak mau pohon mangga. Nah, kita maunya pohon durian. Wah, enak durian daripada mangga. Supaya menghasilkan durian, kita tebangin itu mangganya supaya keluar durian. Bisa nggak? Enggak. Namun itulah yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan di luar sana. Semua berkata, ayo kamu jangan begini, jangan begitu, dosa. Jangan. Orang yang di penjara pun tahu melakukan kejahatan itu dosa. Buktinya dia masih keluar masuk penjara juga. Menyadari, nggak bisa. Harus apa? Kalau menghasilkan buah durian, harus benihnya pun durian. Nah itu benihnya kita sudah kudus, sudah dibenarkan, sudah dicucikan. Nah itulah yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sesuai firman Tuhan, bukan sebaliknya. Ya, mengerti ya? Nah, jadi kondisi apapun tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak mempengaruhi keselamatan kita. Karena keselamatan itu kita sudah pelajari juga, kita peroleh bukan dengan perbuatan baik kita kan? Karena perbuatan baik kita, firman Tuhan katakan seperti kain kotor. Tahu enggak kain kotor itu apa? Kain kotor itu kain pembalut yang sudah dipakai. Nah itu yang firman Tuhan katakan kotor. Perbuatan manusia seperti kain kotor. Artinya perbuatan manusia itu tidak ada gunanya. Tidak dianggap, tidak layak. Sekalipun firman Tuhan katakan kesalehan manusia seperti kain kotor. Sekalipun kita melihat, oh orang itu berbuat baik, dia beramal sehingga disebut dia orang soleh. Ternyata di hadapan Tuhan itu semua itu seperti kain kotor. Ya, jadi itu tidak bisa perbuatan baik kita untuk kita layak di hadapan Tuhan. Itu semua hanya anugerah, pemberian Tuhan. Kita mendapatkan itu semua. Itu yang Tuhan tawarkan, yaitu keselamatan. Dengan anugerah keselamatan itu. Dan kita bisa memperoleh itu, menerima respon kita dengan iman percaya. Dan itu maka terjadilah. Kita benih ilahi. Dan kekudusan, kesucian itu semua diberikan. Dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang namanya agama, itu semua berusaha untuk dibenarkan Tuhan. Semua bentuk agama, semua seperti itu. Nah, sekarang kekristenan seharusnya tidak seperti itu. Jadi kekristenan berkata, oh ya orang Kristen itu bukan agama, namun hubungan. Tapi kenyataannya orang tidak memahami hal ini. Masih terjebak di dalam agama. Agama itu apa sih? Agama itu perbuatan manusia, aturan-aturan yang dibuat manusia di dalam kemasan bentuknya agama untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Supaya aku diselamatkan, supaya aku benar. Ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu kita menganggap benar dengan dasarnya dengan perbuatan baik kita. Oh, aku beramal, aku melakukan ini, menolong ini supaya aku itu benar. Semua orang berpikir itu. Itu berartinya dia memiliki kebenaran diri sendiri. Tuhan nggak menghendaki itu. Tuhan mau kita memiliki kebenaran dirinya Yesus. Apa kebenaran diri Yesus? Yesus, semua apa yang Yesus lakukan itu semua, itulah yang diberikan kepada kita. Jelas ya. Jadi kehidupan kekristenan kita itu bukan transaksional. Jadi jangan terjebak lagi dengan pola agama, pola hukum Taurat. Aku melakukan ini supaya kita nggak mau menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita, dengan uang persembahan kita, dengan banyaknya kita jam berdoa, dengan banyaknya kita membaca sekian pasal dari Alkitab. Bukan seperti itu. Justru kalau kita memahami ini, maka tanpa disuruh, wah, aku mau nih tahu tentang kebenaran firman. Tanpa disuruh,
kita baca Alkitab. Karena kita memahami hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang Yesus sudah lakukan. Tanpa disuruh bahwa memahami bahwa ini semua berkat dari Tuhan. Maka dengan sukacita aku memberi. Karena aku mengucap syukur mengasihi Tuhan. Sehingga apa yang aku berikan ini bisa buat pekerjaan Tuhan. Bukan supaya Tuhan memberkati. Jangan transaksional dengan Tuhan. Ya. Nah itu. Jadi dosa itu, apa yang terjadi di luar roh kita itu tidak mempengaruhi kondisi roh kita. Karena sudah disil, dimaterai dengan Roh Kudus. Itu di dalam hubungan secara vertikal dengan Tuhan. Nah kemudian kalau hubungan vertikal dengan Tuhan seperti itu, kok kita melakukan perbuatan dosa, bagaimana di dalam segi secara horizontal, di dalam hubungan dengan sesama, dan juga dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi meskipun roh kita tidak terpengaruh oleh dosa yang kita lakukan, namun tidak seperti itu dengan jiwa dan tubuh kita. Ya, kita semua ini adalah manusia roh. Itu identitas. Itu yang pulang ke rumah Bapak, manusia roh yang memiliki jiwa. Memiliki jiwa itu, di jiwa ini ada pikiran, perasaan kita, kehendak kita, dan diam di dalam tubuh jasmani. Ya, jadi secara roh tidak berpengaruh, namun berpengaruh di dalam terhadap jiwa dan tubuh. Kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 9. Firman Tuhan katakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang Kristen akan berdampak pada sesama manusia. Akan menjadi batu sandungan. Ini akan merugikan diri kita sendiri. Tadi kita sudah tahu bahwa roh Allah ada di dalam kita. Kita ini di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini semestinya kita itu representatifnya Tuhan. Kita ini displaynya Tuhan di muka bumi ini. Kita ini semua duta besarnya kerajaan Allah. Perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. Kalau sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru terus berkecimpung di dalam dosa, orang akan lihat, kok orang Kristen seperti itu? Lebih baik banyak yang saya jumpai. Lebih baik nggak usah Kristen, tapi perbuatannya. Nah, berapa banyak kita mendengarkan hal itu? Itu artinya kita mau dipakai, ya, dipakai dalam tanda petik iblis, ya, karena mengikuti hal-hal perbuatan yang orang dunia yang tidak benar itu menghalangi orang lain untuk mengenal Tuhan. Kita artinya kita tidak mau bekerja sama-sama Tuhan dong. Harusnya kita kan duta besarnya kerajaan Allah kan, mewakili Tuhan di muka bumi ini. Namun itu suatu pilihan. Kita mau jadi duta besarnya siapa? Nah, duta besarnya kerajaan Allah atau duta besarnya dari si jahat? Itu pilihan dari kita. Padahal sebenarnya ini kita duta besarnya kerajaan Allah. Jangan mau dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar lewat pikiran kita. Tadi perbuatan dosa lewat pikiran yang tidak sesuai firman. Ya. Kemudian firman Tuhan katakan begini, bahwa sekarang tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Kristus Yesus kita tidak ada penghukuman lagi. Nah, namun ada penghukuman dari yang bukan dari Tuhan, yaitu dari akibat dampak dari perbuatan kita. Di Yeremia 4 ayat 18 dikatakan, perbuatan dan tingkah lakumu yang menyebabkan itu semua kepadamu. Nasibmu yang buruk betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Nah, itulah penghukuman dari perbuatan kita, bukan dari Tuhan. Ya. Karena ingat, ada hukum yang berlaku di muka bumi ini. Ada yang namanya hukum tak bertuai. Ada hukum, jadi ada banyak hukum kerajaan Allah, hukum yang di bumi.
Itu semua ya terjadi hukum tabur tuai. Jadi ada konsekuensi. Tapi seringkali ketika orang mengalami hal-hal yang tidak baik, orang mengatakan itu diizinkan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Bukan. Firman Tuhan berkata, perbuatanmu dan tingkah lakumu yang menyebabkan semua itu kepadamu. Nah, itu nasibmu yang buruk. Jadi nasib buruk bukan dari Tuhan. Tuhan tidak menginginkan itu. Firman Tuhan katakan, aku tahu rancanganmu apa yang menjadi rancangan Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Yeremia mengatakan seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi, selain penghukuman dari tadi perbuatan kita, ada penghukuman dari sistem dunia. Ya. Apa itu dari sistem dunia? Jika mencuri, merampok, melakukan kejahatan, ya pasti dihukum masuk penjara. Namun ketika orang masuk penjara, contoh seseorang keluarga di mana orang tuanya ini sudah nasihati anaknya, kamu harus jadi anak yang baik, bla 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 bla, dinasihati anak ini nggak nurut, akhirnya anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik, masuk penjara. Akhirnya orang tua bilang, nah itu kamu nggak taat, itu dihukum Tuhan. Makanya taat. Itu kan nggak benar. Semua manusia kalau ada hal-hal ini, suatu hal tipuan lagi, hal-hal yang tidak baik selalu semua di atas namakan Tuhan. Coba, orang meninggal pun dibilang dipanggil Tuhan. Apa benar Tuhan manggil? Apa benar Tuhan menciptakan manusia itu untuk mati? Enggak. Tuhan menciptakan manusia. Firman Tuhan katakan gini. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Adam dan Hawa tidak makan dari buah ini, mereka mati atau tidak? Enggak. Artinya apa? Rancangan Tuhan dan Adam dan Hawa dan keturunannya ini bukan mati di atas muka bumi ini. Makanya nanti ada yang namanya langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Kita memerintah bersama Kristus di mana? Di muka bumi, sesuai mengembalikan rancangan Tuhan. Jangan berpikir nanti di surga selama-lamanya. Ya. Jadi bukan Tuhan yang memanggil. Kalau kita boleh katakan, kalau orang meninggal, dia pulang ke rumah Bapak. Betul, dia lahir baru pulang ke rumah Bapak, tapi bukan dipanggil. Ya. Tuhan itu bukan yang mempunyai daftar jam sekian, hari sekian, nama-nama ini pasti itu yang pencabut nyawa. Enggak, algojo, udah di list. Enggak seperti itu. Kita ini, jadi ibaratnya begini loh, Bapak Ibu kan sering mengendarai mobil. Mobil ini sudah keluar masuk bengkel. Sudah artinya di bengkel bilang, Pak, Bu, ini semua mesinnya udah nggak bisa loh. Nanti kalau suatu waktu mesinnya rusak, bengkel udah angkat tangan nggak bisa diperbaiki. Oh ya, akhirnya Bapak Ibu tetap pakai itu. Tengah jalan, udah nggak bisa. Mogok, nggak bisa jalan. Oh ingat, oh iya, orang bengkel udah bilang nggak bisa diperbaiki. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan? Hah? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan, keluar dong dari mobil itu. Emangnya mau terus? Itu yang terjadi. Organ tubuh manusia gak sanggup lagi bekerja. Roh gak bisa tahan lama di dalam tubuh jasmani ini. Dia harus keluar dari tubuh itu. Ketika kita lahir baru, ketika roh ini keluar dari tubuh, welcome home. Bapak nyambut pulang ke rumah Bapak. Seperti itu. Makanya seringkali kita melihat bahwa di mana seseorang meninggal, kadang iya dia meninggal setelah anaknya ini datang dari luar negeri. Kayak ini seringkali begitu.
Kalau orang itu juga kerinduan mau pulang ke rumah Bapak, kita nggak tahu. Dalam kondisi sakit, dia bisa berpikir sebenarnya. Ada kesaksian dari teman saya. Dia teman Keris juga. Dia punya penyakit jantung. Dia kena COVID. Ketika itu dia bilang, ketika dia punya riwayat penyakit jantung, dia kena COVID, berbulan-bulan dia di rumah sakit. Kemudian setelah itu berhasil dilalui, dia berkata begini, dia bisa bayangkan ketika kondisi itu, dia bisa memahami kenapa orang itu ketika kondisi itu pengen pulang ke rumah Bapak. Nah, meskipun akhirnya beberapa tahun kemudian beliau pulang ke rumah Bapak karena ada penyakit jantung. Nah, di situ ketika orang sakit kita nggak tahu, dia merasakan sengsaranya di dalam tubuh yang sakit dengan berbagai ventilator, semua obat-obatan sampai mungkin infus nggak bisa masuk dalam tubuh. Dia di dalam hati dia lebih baik sengsara dia pulang ke rumah Bapak, kita nggak tahu. Jadi jangan bilang dipanggil pulang. Yang memahami hal ini ya. Oke, ini saya sudah melebar. Oke, nah jadi seperti itu, bahwa hal-hal yang tidak baik itu bukan dari Tuhan, bukan diizinkan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Segala yang baik datangnya dari Bapa. Bapa segala terang. Di dalamnya tidak ada pertukaran atau bayangan. Nah, kemudian ada penghukuman dari si jahat. Nah, sekarang kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan, perhatikan, mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya, kalau dia aja sampai mencari, artinya mudah enggak semestinya dia gak mendapatkan orang yang bisa ditelan? Enggak semua orang bisa ditelan. Ya. Nah, artinya kita jangan buka celah. Dia mencari nih, mana nih yang bisa. Jadi iblis itu enggak ada kuasanya. Dia bisa campur masuk di dalam kehidupan kita kalau kita membuka. Kita mau bekerja sama artinya. Ya, membuka celah di dalam kehidupan kita. Nah, makanya firman Tuhan katakan berjaga-jaga, sadarlah, berjaga-jaga. Kapan kita membuka pintu? Mengizinkan iblis? Ketika orang tersebut berbuat dosa. Tadi saya sudah katakan, perbuatan dosa orang Kristen itu dari pola pikir yang belum diperbarui, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dosa itu lewat daging kita. Apa itu? Nafsu daging, nafsu mata, keangkuhan hidup. Nah, hal-hal itulah yang iblis tawarkan ke Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai. Tuhan Yesus dicobai dengan hal-hal seperti itu. Manusia pun sama, dicobai dengan hal seperti itu. Roma 6 ayat 16 katakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang untuk menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin pada kematian maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi dari ayat Roma 6 ayat 16 ini kita mengetahui di situ ada dua pribadi. Pilihan kita mau mentaati siapa. Ya, ini ayat ini suatu hukum. Ya, suatu hukum yang berlaku. Jadi kita cuma ada dua, dari si jahat sama Tuhan. Kalau kita mau mentaati si jahat, maka akan menjadi hamba itu. Mentaati, menjadi hamba harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Itulah yang dilakukan oleh Hawa. Dia mentaati perkataan iblis. Ya, dia mentaati perkataan iblis. Tuhan ciptakan Hawa itu dengan otoritas. Manusia diciptakan serupa dan segambar supaya berkuasa.
tapi dia tidak menggunakan otoritas atas hal itu. Tapi dia mentaati. Ketika mentaati si iblis, si jahat itu, maka masuklah di dalam berlaku hukum ini. Kalau mentaati menjadi hamba kan, hamba itu nggak punya hak sama sekali, tidak punya kuasa. Jadi hamba otomatis otoritas itu pindah ke iblis, seperti itu. Namun puji Tuhan, Yesus mati di kayu salib, masuk ke alam maut, merebut itu semua, mengembalikan kuasa itu. Nah, inilah yang berlaku. Mereka kalau tunduk dengan si jahat, yaitu konsekuensinya seperti itu. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah pekerjaan iblis. Padahal mencuri itu mengambil sesuatu yang kita punya itu. Tuhan sudah berikan. Apa yang saudara punya? Sesuatu itu bisa dicuri lewat celah dosa. Contohnya tadi, lewat keinginan mata, keinginan daging, pengen cepat kaya. Akhirnya dapat tawaran ini itu. Atau hal-hal yang karena pola pikir, firman Tuhan bilang, jangan kamu ingin cepat kaya. Padahal dia bilang begitu. Tergiur dengan hal-hal itu. Gak ingat kebenaran firman seperti itu. Buru akhirnya keputusan, yes. Kemudian kejebloslah. Akhirnya uangnya habis semua. Yang dulunya kondisi ekonomi berlimpah, jadi habis-habisan. Itulah dicuri oleh si jahat. Lewat apa? Lewat tawaran-tawaran dunia, seperti itu, ya. Kemudian setelah itu kalau terus berkecimpung terus di dalam dosa, kehidupannya seperti itu, kalau dia tidak memahami, makanya kenapa di dalam kekristenan setelah lahir baru perlu dimuridkan. Nah, seperti teman-teman di sini, itu kan selama ini terima pelajaran tentang dimuridkan, terima pelajaran tentang hidup kekal, anugerah dengan iman, baptisan, semua itu untuk memahami semua tentang sifat Tuhan seperti apa. Kalau di luaran sana tidak memahami hal ini, ketika dia buka celah dengan iblis menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya, karena tidak memahami ini, dia komplain ke Tuhan, menganggap itu semua penyebabnya dari Tuhan. Banyak kan orang Kristen menganggap itu dikehendaki Tuhan, diizinkan Tuhan. Ujungnya apa? Kecewa sama Tuhan. Itu yang iblis mau. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita dimuridkan menerima pengajaran hal ini. Gimana kebenaran firman Tuhan itu untuk kita mengubah pola pikir kita. Jadi itu akan mempengaruhi di mana keputusan-keputusan yang kita ambil. Di Roma 1 ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, ini Paulus menggambarkan tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Mereka mengenal Tuhan tetapi apa? Tidak bersyukur akan kebaikan Tuhan yang sudah memberikan segalanya. Artinya dia tidak menghargai itu semua. Tidak mengakui Tuhan di setiap langkah hidupnya. Menjauhkan peran Tuhan di dalam kehidupannya. Maka kenapa kita harus tahu? Oh iya, aku lahir baru, rohku menyatu dengan roh Allah. Roh Allah ada di dalamku. Pantesan ini tubuh ini disebut bait Allah. Nah, kita memahami itu kan. Ketika aku bekerja, kita selalu melibatkan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita, tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan bilang sekali-kali, aku tidak pernah meninggalkan kau. Libatkan Tuhan di segala jalan kita. Kan firman Tuhan menghendaki seperti itu. Keputusan-keputusan apa yang kita ambil. Nah, namun hal ini tidak. Ya. Pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran apa? Pikiran itu akan mempengaruhi hati. Ya. Pikiran yang sia-sia, pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi begini, hati itu, tadi sebelumnya saya berkata, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh.
roh dan jiwa ini ada di hati kita. Jadi kalau Alkitab berkata hati, teman-teman gak usah bingung. Oh, hati ada roh dan jiwa. Roh sudah sempurna, sudah beres. Masih ada jiwa. Nah, jiwa ini ada pikiran. Itu tugas siapa? Tugas kita. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Yang suruh jaga hati siapa? Kita. Tapi kok kita nggak ngerti Tuhan, minta Tuhan. Padahal Tuhan bilang jagalah. Kenapa Tuhan minta kita yang menjaga? Karena itu hubungannya dengan pikiran kita. Paham ya? Jadi kalau firman Tuhan berkata hati, ya enggak bingung lagi. Oh iya, hati ada roh, ada jiwa. Berarti ini peranku di pikiran kita. Makanya Filipi 4 ayat 8 berkata apa? Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalau muncul di luar kategori itu, gimana? Caranya bagaimana? Ditengking. Banyak kan orang Kristen ditengking. Kalau teman-teman pegang cangkir panas, ini panas, aku tidak mau panas, ditengking. Dalam nama Yesus panas pergi, begitu. Enggak, lepas dong. Pegang yang dingin, benar enggak? Nah, ketika muncul tadi, pikiran kita muncul kedondong. Aku tidak suka kedondong, maunya duren. Ya jangan pikirin kedondong, pikirin duren. Coba saat ini, nggak mau, hilang nggak pikiran tentang kedondong? Hilang. Semudah itu kan? Tapi orang Kristen ditengking-tengking. Kedondong dalam nama Yesus pergi. Pergi mana pikirannya ke kedondong terus? Gimana hilangnya? Ya enggak? Tinggal kita gantikan alih pikiran itu. Semudah itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jelas ya. Jadi pikiran menjadi sia-sia. Pikiran ini mempengaruhi hati seseorang. Akhirnya apa? Berpengaruh pada perasaan, kemauan, ya kan, keputusan-keputusan. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Akhirnya kecewa, semakinlah menjauh dari Tuhan. Sudah nggak pelayanan-pelayanan, nggak gereja-gerejaan. Oh, ngurusi hidup kerja udah susah. Nah, padahal kesalahannya sendiri. Tapi yang kena getahnya banyak. Pelayanannya, ya, sependetanya, Tuhan. Ujung-ujungnya memang iblis membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, berbicara tentang menjauh, itu sifat manusia. Sifat manusia kalau melakukan dosa, dia menjauh dari Tuhan. Coba kita lihat Adam ketika melakukan dosa. Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Ngapain dia? Sembunyi. Dia takut, dia malu. Itu sifat manusia. Kalau melakukan kesalahan, di masa dia berbuat dosa, dia akan menjauh dari Tuhan. Jadi jangan bernyanyi, Tuhan, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Enggak, ya. Tuhan itu selalu ada, dia mengejar kita dengan kasih-Nya. Namun kita yang menjauh, menarik diri dari Tuhan, itu sifat manusia. Karena tahu nih sifat manusia kalau berbuat dosa menjauh dari Tuhan, iblis kejar. Gimana kita mau untuk membuka peluang itu? Nah, iblis datang bukan dengan hal yang menakutkan, menyeramkan, dan dari tadi dengan hal yang dari daging tersebut, tawaran-tawaran tersebut, ya. Nah, kemudian jadi kenapa tadi Tuhan membenci dosa? Tuhan itu mengasihi orang berdosa, tapi membenci dosanya. Karena saking kasihnya, mau deket sama manusia, coba mau berhubungan intim dengan manusia, tapi penghalangnya itu dosa sehingga manusia menjauh. Maka Tuhan datang membereskan dosa ini. Dosa itu sudah beres. Bagi kita yang sudah lahir baru, sudah tidak ada masalah dosa, sudah diselesaikan. Kalau hari Minggu nyanyi, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku, dan tak kau ingat lagi pelanggaranku. Tapi apa yang terjadi ketika mau perjamuan kudus? Mari saudara-saudara,
kita ingat apa dosa ini. Kenapa dibawa mengingat dosa? Kenapa dibawa koreksi untuk dosa? Padahal firman Tuhan bilang, menjadi peringatan akan aku, akan Yesus yang setelah mati di kayu salib membereskan dosa kita. Kita harusnya tidak sadar lagi akan dosa, karena itu sudah diselesaikan. Justru fokusnya sadarnya, iya, aku telah dikuduskan, aku telah dibenarkan. Identitas kita ini di dalam Kristus, itulah yang harusnya sadar. Apa yang Yesus lakukan tuntas di kayu salib yang sempurna, itulah yang harusnya kita sadari. Ya, nah ini yang perlu kita pahami. Jadi dosa itu menumpulkan persepsi hikmat dan pengertian terhadap siapa diri kita sebenarnya dalam Kristus. Akan menumpulkan juga, karena menghadapi suatu fakta yang dia pikir, loh Tuhan katanya begini, ini kenapa aku ngalami hal begini? Dia padahal semua itu yang dialami itu kesalahan dari diri sendiri, bukan dari Tuhan. Nah, iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Dia tidak punya taring lagi, sudah singa ompong, ya, sudah dicabut. Jadi sudah ompong, jadi tidak perlu ditakuti, ya. Dia hanya menakut-takuti lewat tipu dayanya semestinya. Jadi hati-hati terhadap tipu daya iblis itu. Tipu dayanya ya lewat intimidasi. Mungkin akan mengingatkan saudara, dulu kamu melakukan ini. Oh, kamu lagi semangatnya pelayanan. Tuh, emangnya kamu layak pelayanan? Dulu kamu melakukan ini, kamu sudah begitu. Nah, terus ingat, enggak. Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan aku. Itu, kita udah tutup hal itu. Kita punya kebenaran firman. Maka akan membantah itu. Jadi kayak di pengadilan gitu loh. Pengadilan itu kan kalau sidang seperti itu kan. Kalau tidak sesuai dengan ayat-ayat yang di dalam undang-undang itu gugur. Nah, ini firman Tuhan itu sah secara hukum. Itu undang-undangnya, ayat-ayat itu sesuai dengan pengadilan. Semua ini loh secara hukum begini ada tertulis seperti ini. Itu yang akan menang. Seperti itu. Makanya kenapa kita harus tahu firman. Firman itu senjata kita, pedang roh. Kalau kita memahami ini, tidak perlu disuruh kan sehari sekian pasal baca Alkitab. Iya. Karena itu senjata kita. Ketika kita dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi tantangan, firman itu akan muncul. Jadi kita nabung itu nggak hanya nabung uang. Coba kalau teman-teman nabung uang, waduh, nanti tenang, nanti mau hadapin ini krisis, aku tinggal, nggak, ini gue muncul tabungan. Begitu pula firman, menghadapi tantangan, yang memberi kekuatan kita apa? Apa yang akan berbicara? Apa yang muncul? Kalau nggak pernah nanam firman, kalau nggak ada firman, Tuhan mau bicara apa gimana? Firman itu berbicara nanti apa yang perlu kita dengar. Kenapa kita harus mengerti? Kalau kita dengar, kita mempercayai dan memahami, itu kita akan ingat. Apalagi kita merenungkan, itu akan menjadi pewahyuan dan kita akan ingat. Ketika menghadapi tantangan, firman itu akan muncul, akan memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Cara kerjanya itu seperti itu. Jadi kalau kita memahami ini, tidak usah disuruh baca firman, tapi otomatis aku mau baca kebenaran firman. Karena inilah firman itu adalah roh dan hidup. Luar biasa loh. Kita manusia roh. Kita berhubungan dengan Tuhan dengan roh kita. Dan Tuhan sediakan juga firman yang adalah roh. Itu makanan kita. Makanan bukan makanan buat roh kita loh. Roh kita sudah sempurna. Yang belum sempurna ini jiwa. Makanan buat jiwa kita ini. Jadi jangan salah, bukan kasih makan roh, kasih makan jiwa. Lewat apa? Bekerjanya bagaimana di jiwa? Melalui apa? Di jiwa ada apa tadi? Pikiran. Seperti itu cara kerjanya, ya. Jadi kita memiliki otoritas, kita punya pedang roh, yaitu firman Tuhan untuk melawan. Kemudian jika kita jatuh dalam dosa, bagaimana? Akui aja.
Akui aja bukan untuk mendapat pengampunan. Karena Tuhan sudah mengampuni. Untuk apa diakui? Untuk membungkam iblis untuk tidak mengintimidasi. Apa hakmu? Aku sudah akui di hadapan Tuhan. Justru kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku melakukan ini, tapi aku bersyukur Tuhan sudah mengampuni. Bangkit lagi. Ingat identitasku, iblis engkau tidak berhak. Itu makin hari kita, semakin pola pikir kita berubah, semakin hari itu seumur hidup kita, sepanjang umur hidup kita. Dan itu akan Tuhan sempurnakan ketika nanti kita bertemu Tuhan. Kalau kita memahami ini, hidup kita merdeka. Kita tidak terpasung. Apa arti terpasung sih? Terpasung itu gini ya. Kita mau melayani, mau bergerak untuk melayani Tuhan, nanti iblis intimidasi. Akhirnya dia ini, contoh nih ya, wah aku mau melayani Tuhan, wah semangat, udah pakai mandi, pakai baju mau keluar kamar, lo begini dulu, lo lah nggak layak, nggak ini kok nggak memahami ini gimana? Balik lagi, Tuhan ampuni aku, layakkan aku, wah merasa berdasar perasaan, bukan berdasar kebenaran, wah lega, dia minta ampun, wah keluar. Mau keluar pintu rumah, intimidasi lagi. Lo bener, lo mau pelayanan, lo gak layak, lo balik lagi ke kamar lagi. Tuhan ampuni aku, layak kan lo. Kayak di pom bensin, balik ke nol. Itulah orang Kristen jadi terpasung, diikat oleh itu, ditipu. Maka firman Tuhan bilang, kok kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Tidak ada yang bisa memasung kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk kita maksimal di dalam Tuhan, untuk kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Jangan berpikir ketika Tuhan ampuni, terus Tuhan bilang, ya nak aku ampuni, terus udah. Enggak. Firman Tuhan bilang, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi terjadi pengampunan kalau ada korban harus darah tertumpah. Itu sudah dilakukan. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Bukan berarti sekian melihat orang, Tuhan ampuni aku, terus Tuhan harus berkorban darah tertumpah. Si B lagi, Tuhan minta ampun, Tuhan harus tertumpah darah. Begitu? Enggak. Tapi pemahaman banyak orang di luar sana seperti itu. Tuhan minta ampun seolah-olah ketika itu Tuhan bilang, ya nak aku ampuni, lega, Tuhan dah mengampuni. Cuma berdasar perasaan. Kita orang percaya hidup bukan berdasar perasaan, tapi berdasar percaya akan firman Tuhan. Yesus sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada expired date. Kalau kita memahami ini, kita merdeka. Bahkan kita tidak akan seenaknya berkecimpung dalam dosa. Benar? Karena mensyukuri ini. Gitu loh. Coba bayangin, kalau seseorang divonis pidana narkoba, dia dihukum mati, diregu tembak. Coba, udah ditutup mata, jam 12 malam sudah digiring. Di depan pelatuk, tinggal tek langsung itu. Ketika detik-detik mau pelatuk gini, ada orang datang gantiin dia. Coba, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan menyenangkan orang yang menggantikan ini, bukan? Kalau dia udah mati, keluarganya mungkin akan saudara, aduh, wow, saudara berhutang sekali, saudara mau melakukan hal yang terbaik buat dia. Yesus sudah menggantikan itu. Di kayu salib terjadi pertukaran loh. Pertukaran kita dengan Yesus. Itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman baca perjanjian lama, seorang pendosa harus membawa hewan kurban. Itu hewan kurban itu harus sempurna, tidak boleh bercacat loh. Dibawa ke imam. Imam periksa nih, oh ini misalkan itu domba, wah dombanya ini tidak cacat, ini sempurna. Kemudian apa yang dilakukan? Orang yang berdosa itu menumpangkan tangan di atas kepala hewan kurban, dan kemudian hewan kurban itu dipotong, darah tertumpahkan. Di situ terjadi pertukaran, kesempurnaan hewan itu ke orang tersebut, orang yang berdosa. Dosa orang tersebut ke hewan kurban. Darah itu yang tertumpah menutupi dosa. Itu bayangan dari apa yang akan terjadi, yaitu Yesus mati di kayu salib.
Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Karena di kayu salib itulah terjadi pertukaran kita dengan Yesus. Coba renungin ini, wah kalau renungin ini bisa nangis. Itu kasihnya seperti itu, bayangan. Dosa kita ditimpakan ke Yesus. Dosa manusia itu menghasilkan produk dosa itu kematian. Apa produk kematian? Produk dosa itu kematian kekal, sengsara, sakit, penyakit, kutuk, semua itu ditimpakan Yesus loh. Makanya firman Tuhan katakan, rupanya saja tidak menyerupai manusia. Sakit penyakit, bukan cuma satu penyakit. Penyakit yang ada di muka bumi ini, sampai penyakit yang nanti belum muncul, kita nggak tahu, sepanjang dunia ini masih ada yang akan, itu semua Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Bayangin kok kita tahu orang sakit HIV AIDS ya, betapa memprihatinkan kondisinya. Baru satu penyakit. Ini berbagai penyakit ditimpakan ke Yesus. Penyakit, kutuk, semuanya itu ditimpakan Yesus kayu salib. Dan kekudusannya, kesempurnaan Yesus itu diberikan kepada kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kok kita memahami ini, kita nggak mungkin akan menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Kita tidak mungkin lagi berkecimpung dalam dosa. Karena apa? Kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan terang, itu habitat kita. Itu habitat kita sesungguhnya. Ketika kita jatuh dalam dosa, nggak nyaman, ini bukan habitatku. Bangkit lagi, keluar, aku kembali lagi. Seperti itu. Ya, betapa luar biasanya apa yang Yesus sudah lakukan. Seperti tadi, imam itu meriksanya apa? Hewannya ini bercacat, tidak memeriksa orang yang berdosanya. Itu kenapa? Sekarang kita sudah lahir baru, kondisi lagi. Kenapa kita harus menyadari, terus mau diintimidasi mengingat dosa? Itulah tipu daya iblis untuk mengasuh kita. Ya. Dengan pelajaran ini, saya harap teman-teman semua memahami, mempercayai, memahami, dan benar-benar mengerti. Dan ini akan powerful di dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman akan benar-benar merdeka dan hidupnya maksimal untuk mengasihi Tuhan. Dan semuanya itu akan melimpah keluar dari kehidupan kita. Buah-buahnya, nah dari situlah kita melangkah, kita melayani. Supaya orang lain ini dengar. Supaya kamu harus tidak terpasung lagi. Kamu harus tahu kabar baik, inilah namanya Injil. Injil kabar baik. Apa yang Yesus sudah lakukan ini. Makanya firman Tuhan katakan, beritakanlah Injil. Muridkan. Itu pesan amanat agung Tuhan. Siapa yang jadi tugas kita semua? Kalau saya seringkali mengatakan ke teman saya begini. Kalau kita punya grup WA, banyak tuh. Kasih info, berbagi info. Tujuannya apa sih? Supaya jangan macet, jangan lewat sini. Sana banjir. Di sini tanah longsor. Kenapa kita kirim ke WA itu sih? Supaya orang lain nggak terjebak di situ kan? Kalau itu hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang terbatas, teman-teman mau effort untuk begitu ngasih tahu. Masakan hal-hal yang kekal, yang nantinya tidak bisa orang menghadapi kekekalan, masakan kita tidak mau memberitahu? Kalau kita memahami ini, kita nggak bisa bungkam untuk berdiam diri. Pasti ada kerinduan untuk orang lain dengar. Ini loh kabar baik, Injil yang Yesus lakukan buat kamu. Nah, apa yang Yesus lakukan itu sudah diberikan untuk semua manusia, tidak terkecuali apapun di seluruh muka bumi. Dan apa yang diberikan itu baru menjadi milik orang tersebut ketika orang tersebut merespon dengan iman dan percaya. Oke. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak, aku mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya aku mengucap syukur. Biar firman-Mu ini boleh tertanam di setiap tanah hati yang subur di tempat ini, teman-teman di tempat ini Tuhan. Firman-Mu boleh mengubah pola pikir mereka.
Mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mereka boleh menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan, menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka maksimal di dalam Tuhan. Tuhan pertemukan mereka dengan orang-orang yang mereka boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya.